Kemarin kan kita sudah membahas tentang asal mula bumi dan alam semesta kan ya. Hingga kita sampai di kesimpulan bahwa alam semesta kita ini itu berawal dari satu titik. Begitu. Terus kemarin ada yang komen kalau penjelasan saya keliru ya. Oke, saya revisi ya. Kemarin itu saya salah jelasin. Maksudnya itu bukan waktu mengembang atau menyempit gitu enggak. Lebih tepatnya ketika Big Bang itu waktu baru dimulai. Jadi sebelum Big Bang itu belum ada waktu. Terus sekarang kita bahas ada apa sebelum Big Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas Eri, yaitu channel yang berisi tentang Ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Langsung aja, sebelum kita mencari tahu apa yang terjadi sebelum Big Bang, otomatis kita harus tahu dulu awal mula terbentuknya alam semesta ini, bahannya itu apa, terus proses terbentuknya itu seperti apa. Masih ingat kan ya di video yang ini, bagian terkecil dari makhluk hidup itu kan sel kan ya. Kemudian yang lebih kecil lagi yaitu inti sel, yang mana inti sel itu terdiri dari unsur berupa asam amino dan lain-lain. Pusing? Lihat rumusnya? Oke, tak sederhanakan ya. Misal, karbon dioksida, rumus kimianya kan CO2. Terus metana, itu kan rumus kimianya adalah CH4. Habis itu, air itu kan rumus kimianya adalah H2O. Terus amonia itu rumusnya adalah NH3. Terus hidrogen itu rumusnya adalah H2. Dari sini kan bisa kita lihat ya, ada huruf-huruf yang berpasangan dengan huruf lain dan ada juga huruf yang muncul sendiri. Nah, huruf-huruf itu tadi itu disebut atom dalam ilmu kimia. Jadi atom kan lebih kecil toh daripada yang makhluk hidup tadi. Tapi ternyata atom itu terdiri dari inti atom yang isinya adalah proton sama neutron, kemudian dikelilingi sama elektron-elektron. Jadi jumlah proton itu menentukan jenis atomnya. Contoh misalkan oksigen ya, oksigen itu terdiri dari 8 proton. Kalau hidrogen itu terdiri dari 1 proton. Kalau karbon itu punya 6 proton. Dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di tabel periodik yang saya tampilkan ini. Jadi atom itu sebetulnya masih ada yang lebih kecil lagi guys. Namanya subatom. Subatom itu berupa proton sama neutron tadi. Itu ternyata proton sama neutron itu terdiri dari quark-quark. Seperti yang saya tampilkan di gambar ini. Nah, bagian serunya itu di sini. Jadi di konteks subatom ini, yang berlaku itu adalah fisika kuantum. Dan fisika kuantum ini di luar nurul daripada apa yang bisa kita amati sehari-hari. Fisika kuantum ini bermula dari eksperimen celah ganda yang dilakukan sama Mbah Thomas Young. Singkatnya, Mbah Thomas Young itu melakukan eksperimen celah ganda namanya. Nanti kalian browsing sendiri. Terus dari eksperimen itu tadi, ulama bersepakat bahwa dalam skala subatomik, entitas kuantum tadi itu bisa berlaku sebagai partikel dan juga bisa berlaku sebagai gelombang. Kalau kalian browsing, contoh gampang yang paling sering dikasih itu kayak gini. Jadi duit ini, kalau misalkan tak lempar kayak gini, set. Kalian bisa nebak toh atasnya ini apa. Kan pilihannya kalau enggak Garuda ya angka 500 kan kayak gitu. Kan gini. Cuman cara seperti ini itu nggak berlaku di konteks kuantum. Kalau di konteks kuantum itu kayak gini, gini, itu muter terus, mulai dari awal Big Bang sampai kiamat. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita ketahui ini itu gambarnya 500 atau burung Garuda? Bisa nggak? Kan nggak bisa toh. Kenapa? Karena ini muter terus. Jadi nggak bisa kita deteksi gitu loh. Dan untuk mengetahui ini Garuda atau 500, kita harus menteleng toh. Jadi bayangin kalau duit ini diputer gitu ya. Terus kan kadang-kadang kalau kita menteleng itu maksudnya fokus gitu ya. Kan bisa toh kita fokus ke 500-nya aja atau ke Garudanya aja kan bisa. Walaupun dia posisinya berputar kan gitu. Hanya saja ketika kita fokus di salah satu, maka ada hal lain yang itu nggak bisa kita amati. Makanya muncul prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu semakin tepat posisi suatu partikel ditentukan, semakin tidak tepat momentumnya yang dapat diprediksi dari kondisi awal. Begitu juga sebaliknya. Jadi itu kayak gini loh, ini kan muter.
Lah pas kita fokus menteleng di duitnya ini, itu kan kita nggak tahu ya. Ketika ada di posisi titik ini, gambar yang muncul itu 500 atau Garuda. Kan prosesnya muter toh. Nah, pas di tempat ini, kita kan nggak bisa memastikan Garuda atau angka 500. Makanya, di hukum ketidakpastian itu, kalau posisinya bisa ditentukan dengan tepat, maka momentumnya semakin nggak bisa diamati. Nggak cukup sampai di situ. Jadi misalkan ini muter di Jawa Timur misalkan ya. Kalau misalkan diukur, dia akan menentukan elektron yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, itu bisa. Makanya ada hipotesis tentang multiverse atau alam semesta paralel. Itu tadi hanya contoh penyederhanaan ya guys ya. Jadi sebenarnya lebih kompleks. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri di link yang saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang pertanyaannya, dari mana datangnya atom, subatom, dan fisika kuantum tadi? Balik lagi jawabannya dari Big Bang itu. Terus terjadi yang skala kecil, skala mikroskopis, itu cara kerjanya pakai fisika kuantum. Tapi kalau benda-benda yang makroskopis, yang gede, nah itu pakai fisika klasik. Terus, ada apa sebelum Big Bang? Nah, jawabannya nggak tahu, guys. Mohon maaf ya, guys ya. Ya, karena memang sains itu seperti itu. Ulama masih berbeda pendapat. Seperti Mbah Roger Penrose, itu mengatakan kalau sebelum Big Bang itu ada alam semesta lain. Tapi kalau kata Mbah Stephen Hawking, sebelum Big Bang itu nggak ada apapun. Makanya ulama masih mengembangkan teori segala sesuatu atau theory of everything, yaitu suatu hipotesis tunggal yang meliputi semua kerangka fisika teori koheren yang sepenuhnya menjelaskan dan menghubungkan semua aspek fisik dari alam semesta. Jadi penelitiannya masih belum selesai guys, masih terus berlanjut sampai kiamat. Nah, temuan ini memberikan dampak ke keyakinan manusia guys. Setidak-tidaknya ada 4 tipe orang ya. Jadi Gnostic Theist, Gnostic Atheist, Agnostic Theist, Agnostic Atheist. Wangel mentok kata-katanya. Pertama, kita definisikan dulu apa itu Gnostik. Gnostik itu adalah orang yang beranggapan bahwa eksistensi Tuhan, maksudnya itu ada atau enggak adanya Tuhan, itu bisa diketahui. Kalau agnostik, jelas baliknya. Berarti dia beranggapan kalau ada atau enggak adanya Tuhan, itu enggak bisa kita ketahui. Kalau teis, itu adalah orang yang percaya kalau Tuhan itu ada. Sedangkan ateis, itu sebaliknya. Orang yang tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Terus, pembahasan kita sejak awal, yaitu dari video 0001 sampai sekarang, kesimpulannya bisa nggak kita mengetahui Tuhan itu ada atau nggak ada? Kalau kita bisa mengetahui eksistensi Tuhan, terus jadinya Tuhan itu ada atau enggak? Tentu jawabannya di konten-konten berikutnya ya guys. Salamun ala man ittaba'al huda.